Selamat pagi kakak. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, udah hari Minggu lagi nih. Saatnya kita beribadah. Namun sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hatiku Selalu Senang dengan gerakan ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Yuk sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul dan adik-adik tetap diberi kesehatan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yang kedua, kita nyanyikan secara kanon. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Secara kanan ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, marilah kita persiapkan Alkitab kita dan kita mau membaca Mazmur 86 ayat 8 sampai ke 13. Adik-adik, cara berbacanya, ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh laki-laki dan nanti dibantu oleh Kak Andri. Ayat yang tercetak keluar dibaca oleh perempuan dan dibantu oleh Kak Mega dan Kak Mary. Marilah kita bermazmur. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku
dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini, syukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu apa, Kak Mega? Tuhan Kau Gembala Kami. Nanti gerakannya ikutin kakak-kakak ya. Adik-adik, kita mau apa, Kak Mega? Kita mau dengar pengumuman. Yuk kita dengarkan. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan sukacita selalu. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk duduk manis dan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Kak Ale. Sudah siap kan kalian untuk mendengarkan cerita? Yuk kita panggil Kak Ale. Kak Ale. Halo adik-adik, apa kabar semua? Kak Ale yakin kalian pasti semua sedang bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap doanya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang indah, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah, walaupun dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu memahami dengan baik apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Semuanya sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita akan membaca Alkitab dari Ulangan 9
ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Mari membaca Alkitab. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik, sebelum Kak Ale mau cerita, Kak Ale mau ngasih lihat nih beberapa gambar. Coba adik-adik tebak ya, siapa sih mereka ini? Ini gambar yang pertama. Siapakah dia? Ya betul, namanya adalah Cristiano Ronaldo. Dia adalah pesepak bola dunia yang berasal dari Portugal. Oke, kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Ini dia. Siapakah dia? Dia adalah Stephen Curry, seorang pemain basket yang sangat hebat di Amerika. Nah, ada satu gambar lagi nih adik-adik. Kalau yang ini dari Indonesia. Siapa ayo mereka? Ya, mereka adalah Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Mereka berdua adalah atlet badminton andalan Indonesia. Nah, adik-adik, dari gambar tokoh-tokoh tadi, ternyata mereka semua punya persamaan loh. Ada yang tahu nggak kira-kira apa persamaan mereka semua? Persamaannya, mereka semua adalah juara. Mereka juara di bidangnya masing-masing. Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola yang sering kali menjadi juara. Dia sudah 5 kali mendapat penghargaan sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Dia mendapat banyak hadiah dari prestasi yang dia punya. Stephen Curry juga merupakan atlet basket yang sangat terkenal karena mempunyai kemampuan yang membuat dia seringkali menjadi juara. Dia pemain basket yang sudah beberapa kali mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik. Lihat, banyak kan piala dan hadiah yang dia dapatkan? Nah, yang ini juga gak kalah hebat loh. Tahu gak sih adik-adik? Mereka adalah pemain badminton ganda putra peringkat 1 dunia sampai saat ini. Mereka sudah berkali-kali menjadi juara dalam perlombaan badminton internasional. Wah, mereka semua hebat ya. Tapi masih ada lagi loh persamaan mereka. Mau tahu nggak? Mereka semua adalah atlet yang taat pada Tuhan. Mereka tahu kalau talenta yang mereka punya asalnya dari Tuhan. Dan mereka berhasil memanfaatkan talenta yang mereka punya dengan baik, dengan berlatih keras dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika mereka menjadi juara, mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Hebat ya mereka. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dapat hadiah? Wah, biasanya kalau kalian dapat hadiah tuh karena apa sih? Iya betul, bisa pada saat naik kelas, bisa pada saat memenangkan perlombaan dan menjadi juara, bisa juga ketika adik-adik sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, adik-adik seneng gak sih kalau dapat hadiah? Apa yang biasanya adik-adik lakukan setelah adik-adik mendapatkan hadiah? Ada nggak yang bersyukur sama Tuhan? Harus bersyukur ya. Tapi kenapa
pasti kita harus bersyukur sama Tuhan untuk hadiah yang sudah kita terima. Nih adik-adik, kita lihat bacaan Alkitab dari yang tadi sudah kita baca ya. Sebelum bangsa Israel memasuki Kanaan, mereka mendengar kabar bahwa musuh yang harus mereka hadapi adalah suku Enak. Mendengar kabar itu, bangsa Israel menjadi takut. Kenapa ya bangsa Israel menjadi takut? Padahal mereka bangsa yang besar. Ternyata adik-adik, suku Enak adalah suku yang orangnya besar-besar. Mereka kuat dan juga jahat. Hal itu yang membuat bangsa Israel ketakutan. Nah, saat itulah Tuhan melalui Yosua mengajak bangsa Israel untuk berani menghadapi suku Enak. Dan Tuhan berjanji akan menyertai bangsa Israel masuk ke Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan dan terus maju untuk menghadapi suku Enak. Kira-kira bagaimana hasilnya ya? Betul, bangsa Israel berhasil menang dan memasuki Kanaan. Kenapa mereka bisa menang? Karena bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa menang menghadapi lawan yang kuat. Bangsa Israel tidak menjadi sombong ketika sudah menang. Karena mereka tahu bahwa kemenangan mereka bukan terjadi karena kekuatan mereka, tapi karena penyertaan Tuhan pada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang udah tahu kan kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena keberhasilan kita bukan hanya karena kita hebat, bukan hanya karena kita kuat, bukan hanya karena kita rajin, bukan juga hanya karena kita pintar, tetapi semua berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadi nggak boleh sombong ya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan ketika kita belajar, juga ketika kita berlatih. Dan ketika kita menang, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih buat hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga sudah selalu ada bersama-sama kami, menolong kami, memberkati kami, dan menyertai kami. Bapa, jadikan kami anak-anak yang tangguh, tidak mudah menyerah, selalu bersyukur dan taat kepada firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, beserta seluruh orang-orang yang Tuhan izinkan untuk bekerja di pemerintahan. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan hikmat untuk memimpin Indonesia, sehingga setiap keputusan dan program yang direncanakan dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia. Berkati kami juga Tuhan sebagai generasi muda Indonesia. Berikan kami ketaatan dan sikap saling menghormati dan menghargai, sehingga perdamaian dapat selalu kami rasakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Pelita dan seluruh gereja di dunia. Kiranya semua orang dapat merasakan kasih Tuhan dan mengenal Tuhan lebih baik lagi melalui program-program pelayanan dan program-program lain yang dilakukan. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja seturut dengan kehendak-Mu dan hanya memuliakan nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah dan lindungilah keluarga kami. Dan tolong cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih kalau adik-adik masih bisa bersekolah di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Tuhan, tidak mudah untuk belajar di rumah secara online. Tolong berikan kesabaran buat orang tua kami dalam mendampingi kami belajar. Berikan kami kepintaran dan semangat untuk belajar. Serta berkatilah guru-guru kami dan seluruh staf sekolah yang sudah berjuang banyak untuk kami dapat belajar di rumah. Kami berharap vaksin untuk virus corona segera dapat ditemukan, sehingga kami bisa kembali lagi bertemu dan bermain bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan rindukan. Tuhan berikan semangat buat mereka yang sakit, baik karena virus corona ataupun karena penyakit lainnya. Tuhan, terima kasih sudah menghadirkan dokter, suster, dan seluruh orang yang sudah bekerja keras untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Berikanlah mereka daya tahan tubuh yang baik ya Tuhan, dan berkatilah kami Tuhan dan seluruh masyarakat supaya mau dengar-dengaran dengan peraturan yang ada sehingga virus corona boleh terkendali dan semua bisa kembali lagi ke normal yang lebih baik. Tuhan, untuk mereka yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan, Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah mereka sukacita dan harapan. Jadikan kami perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendoakan persembahan kita. Kita memberi bukan karena kita mampu, tetapi karena persembahan adalah bentuk ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang sudah diberikan dan dirasakan oleh adik-adik dan juga keluarga adik-adik. Mari berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah. Dan dalam ibadah ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai suatu ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang sudah kami rasakan dari hari ke hari. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini.
Kiranya Tuhan limpahkan dengan kebijaksanaan juga kejujuran agar dapat mengelola persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari Minggu ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena sudah memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh selesai dan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati kami, dan firman yang kami dengar kiranya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, meskipun kami akan tetap tinggal di rumah, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan melindungi kami. Berikan kami kesehatan, juga berikan mama papa dan orang-orang yang kami kasihi kesehatan. Berkati kami Tuhan selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan nih adik-adik. Jangan lupa untuk terus jaga kebersihan diri. Kalau mau pergi keluar jangan lupa pakai masker. Lalu sering-sering cuci tangan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Dadah!